Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Putri Gupurli dengan NIM 5020035 dengan anggota saya yaitu Dea Ayu Prestika, Wahida Apriria, Ardi Wirawan, Indah Nur Nadila, dan Dini Safitri. Nah, di sini kami membuat tugas video pembelajaran yaitu tugas mata kuliah pendidikan luar biasa dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Cahyo Dwi Andita, Magister Pendidikan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan klasifikasi kelainan pada anak tunarungu atau gangguan pada pendengaran. Nah, secara umum adalah anak tunarungu dapat diartikan anak yang tidak dapat mendengar. Tidak dapat mendengar tersebut dapat dimungkinkan kurang dengar atau tidak mendengar sama sekali. Secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengan pada umumnya. Sebab orang akan mengetahui bahwa anak menyandang keturunan pada saat bicara. Nah, anak tersebut berbicara tanpa suara, tahu atau dengan suara yang kurang dan tidak jelas artikulasinya, atau bahkan tidak berbicara sama sekali. Anak tersebut hanya berisyarat agar dapat diperoleh pengertian yang lebih jelas tentang anak tunarungu. Berikut ini dikemukakan definisi ahli tunarungu oleh beberapa ahli. Yang pertama, Murni Winarsi 2007 halaman 23 menyatakan tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan oleh tidak fungsinya sebagai atau seluruh alat pendengaran, sehingga anak tersebut tidak dapat menggunakan alat pendengarnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal tersebut berdampak terhadap kehidupan secara kompleks, terutama pada kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi yang penting. Gangguan pendengaran yang dialami anak tunarungu menyebabkan terhambatnya perkembangan bahasa anak. Karena perkembangan tersebut sangat penting untuk berkomunikasi dengan orang lain. Berkomunikasi dengan orang lain membutuhkan bahasa dengan artikulasi atau ucapan yang jelas, sehingga pesan yang akan disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan mempunyai satu makna, sehingga tidak ada salah tafsir makna yang dikomunikasikan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Klasifikasi anak tunanetra. Anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra menurut Widya Ningsih, tunanetra adalah kelainan atau gangguan yang dimiliki anak pada fungsi penglihatannya. Berdasarkan waktu terjadinya, anak tunanetra dapat dikenali dengan 3 macam, yaitu 1. Tunanetra akibat gangguan pada perkembangan di masa kehamilan. Anak tunanetra pada klasifikasi ini umumnya juga mengalami gangguan dalam mimik dan gerakan wajah. 2. Tunanetra pasca kelahiran atau pada usia kecil dan usia sekolah. Anak tunanetra pada klasifikasi ini memiliki gangguan penglihatan yang disebabkan karena penyakit atau kecelakaan. Mereka telah memiliki pengalaman maupun kesan-kesan visual tetapi mudah terlupakan. 3. Tunanetra usia lanjut. Tunanetra usia lanjut biasanya disebabkan oleh kerusakan pada organ penglihatan. Pada umumnya, sebagian besar dari kelompok ini sulit untuk mengikuti latihan penyesuaian diri. Berdasarkan kemampuan daya penglihatannya, tunanetra dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tunanetra ringan atau low vision atau defective vision. Seseorang disebut low vision apabila memiliki ciri yaitu 1. Kelainan pada fungsi penglihatan meskipun telah melakukan pengobatan yaitu operasi mata atau lensa. 2. Luas penglihatannya kurang dari 10 derajat pada titik fiksasi. 3. Ketajaman penglihatan kurang dari 6/18 sampai memperoleh persepsi cahaya. 4. Secara potensial masih mampu menggunakan penglihatannya untuk melaksanakan suatu tugas. Meskipun anak tunanetra memiliki hambatan dalam penglihatannya, tetapi mereka masih mampu untuk mengikuti pelaksanaan program pendidikan.
B. Tunanetra sebagian atau partially sighted. Tunanetra sebagian yaitu orang yang kehilangan sebagian daya penglihatannya dan masih dapat membaca tulisan bercetak tebal. Penyandang tunanetra ini masih mampu untuk mengikuti pendidikan reguler tetapi menggunakan kaca pembesar. C. Tunanetra berat atau totality blind. Tunanetra berat yaitu orang yang tidak bisa melihat sama sekali. Berdasarkan ciri-ciri di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap anak tunanetra memiliki daya penglihatan yang berbeda-beda. Widyaningsih juga menjelaskan karakteristik anak tunanetra yang meliputi ciri fisik, ciri perilaku, ciri gejala psikis, dan ciri sosial. Berikut penjelasannya. Ciri fisik, kondisi fisik anak tunanetra tidak jauh berbeda dengan anak lainnya. Perbedaan mereka yaitu terdapat pada organ penglihatannya. Gejala pada anak tunanetra dapat dilihat dari segi fisik yaitu sering berkedip, mata juling, menyipitkan mata, serta gerakan mata cepat dan tidak beraturan. 2. Ciri perilaku. Gejala yang tampak untuk mengenali anak dengan gangguan pada penglihatan sejak dini yaitu A. Suka menggosok mata berlebihan. B. Kesulitan dalam membaca dan melakukan pekerjaan. C. Sering berkedip. D. Sering menyipitkan mata maupun mengurutkan dahi. E. Tidak tertarik untuk melihat objek seperti lukisan atau gambar. Dan F. Adanya kejanggalan ketika bermain yang membutuhkan kerjasama antara mata dan tangan. 3. Ciri gejala psikis. Kecerdasan anak tunanetra tidak jauh berbeda dengan anak normal lainnya. Mereka memiliki kemampuan analogi, dedikasi, dan asosiasi. Di samping itu, mereka juga memiliki rasa senang, sedih, emosi positif dan negatif, kecewa dan gelisah, seperti anak normal pada umumnya. 4. Ciri sosial. Anak tunanetra pertama kali melakukan hubungan sosial dengan ayah, ibu, serta anggota keluarga yang lain. Kadang yang terjadi yaitu orang tua maupun anggota keluarga tidak siap untuk menerima anak tunanetra tersebut sehingga dapat muncul rasa gelisah dan ketegangan dalam keluarganya. Akibat adanya keterbatasan visual yang dimiliki anak tunanetra sehingga menyebabkan mereka mengalami hambatan pada perkembangan kepribadiannya. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan munculnya beberapa masalah yaitu A. Perasaan yang mudah tersinggung. B. Sering curiga kepada orang lain. Dan C. Memiliki ketergantungan lebih kepada orang lain. Menurut Garnida, terdapat 3 keterbatasan yang dimiliki anak tunanetra, yaitu keterbatasan mobilitas, keterbatasan untuk berinteraksi dengan lingkungan, serta keterbatasan konsep dan pemerolehan pengalaman baru. Oleh karena adanya keterbatasan tersebut, sehingga pembelajaran mereka beracuan pada prinsip-prinsip yang ada yaitu A. Kebutuhan pengalaman terintegrasi, B. Kebutuhan pengalaman yang konkret, dan C. Kebutuhan untuk berbuat dan bekerja agar memperoleh pembelajaran. Seiring dengan hal tersebut, anak dengan gangguan penglihatan membutuhkan layanan khusus untuk pendidikan maupun kehidupannya. Layanan khusus yang dibutuhkan dalam pendidikannya misalnya yaitu dalam hal membaca, menulis, dan berhitung. Mereka membutuhkan huruf Braille atau untuk anak tunanetra total, kaca pembesar untuk anak tunanetra yang masih mempunyai sisa penglihatan, media yang dapat didengar dan diraba, serta huruf cetak yang besar Suparno. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan pembelajaran untuk anak tunanetra dapat disesuaikan dengan kemampuan daya penglihatannya maupun karakteristiknya.
C. Klasifikasi kelainan pada anak tunawicara atau berbicara. 1. Pengertian tunawicara. Tunawicara merupakan ketidakmampuan seseorang dalam berbicara. Hal ini disebabkan oleh kurangnya atau tidak berfungsinya organ-organ untuk berbicara, seperti rongga mulut, langit-langit, lidah, dan pita suara. Seseorang yang mengalami tunawicara memiliki cara tersendiri dalam berkomunikasi, yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi penyandang tunawicara kepada masyarakat normal dengan menggunakan gerakan tangan, mimik, tubuh yang membentuk simbol-simbol yang mengartikan suatu huruf atau kata. Ada dua bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sistem Isyarat Bahasa Indonesia atau SIBI dan Bahasa Isyarat Indonesia BISINDO. Penyandang disabilitas tunawicara cenderung memiliki sifat pemalu dan tertutup dengan lingkungan sekitarnya karena keterbatasan dalam berkomunikasi yang kurang baik, membuat penyandang tunawicara kurang percaya diri apabila harus berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, faktor penyebab tunawicara. Faktor penyebab tunawicara yaitu yang pertama, sebelum anak dilahirkan atau masih dalam kandungan atau prenatal. Yang pertama, memang penyakit menurun yang disebabkan oleh gen. Yang kedua, bukan penyakit turunan, contohnya sakit semasa hamil, terutama oleh virus seperti rubella. Yang kedua, semasa hamil, sang ibu mengidap penyakit yang disebabkan oleh pola makan seperti beri-beri dan kencing manis. Yang ketiga, semasa hamil, sang ibu mengkonsumsi obat atau bahan kimia seperti kuanin. Yang ketiga, sang ibu menderita toksemia pada masa akhir kehamilan. Yang terakhir, sering hamil. Kemudian, yang kedua ada pada masa proses kelahiran dan baru dilahirkan atau umur neonatal. 1. Masalah melahirkannya yang terlalu lama atau bayi sulit keluar yang menyebabkan terjadinya tekanan yang kuat pada bagian telinga. Yang kedua, kelahiran prematur. Yang ketiga, cedera pada saat dilahirkan, terutama pada benturan telinga. Yang keempat, penyakit hemolisin yang seringkali disebabkan oleh faktor RH. Yang ketiga, setelah dilahirkan atau postnatal, yaitu yang pertama, anak mengidap penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus, seperti gondok dan campak. Yang ketiga, kecelakaan yang mencederai bagian telinga. Yang ketiga, pengonsumsi antibiotik. Yang keempat, menangkap bunyi yang terlalu keras dalam jangka waktu yang lama. Dalam buku psikologi dan juga pendidikan anak luar biasa mengemukakan bahwa tunawicara juga dapat disebabkan oleh 1. Gangguan kelancaran bicara. Gangguan kelancaran bicara sering disebut dengan gagap. Gagap pada dasarnya disebabkan oleh faktor 1. Gangguan emosi, 2. Kerusakan otak, 3. Kerusakan saraf, 4. Gangguan organ bicara. Yang kedua, pada kelainan artikulasi. Kelainan artikulasi adalah keadaan di mana suara bahasa diganti atau dihilangkan, diraban atau didistorsikan. Kelainan ini disebabkan pada kesalahan memproduksi bunyi yang mengakibatkan kebiasaan kesalahan memproduksi suara diakibatkan karena koordinasi otot-otot, mulut dan wajah yang tidak kuat. Selain itu, kelainan artikulasi juga disebabkan oleh lingkungan anak karena seorang anak belajar berbicara melalui proses peniruan atau imitasi. Jika dalam lingkungannya terdapat kesalahan dalam artikulasi, maka kemungkinan anak tersebut juga akan mengalami kesalahan dalam artikulasi. Yang ketiga, ada kelainan suara yang disebabkan oleh 1. Penyakit seperti laringitis. Yang kedua, terdapat tumor pada pita suara. Yang ketiga, kelainan pada pita atau tinggi rendahnya nada suara terlalu tinggi atau terlalu rendah atau juga monoton. Yang terakhir, kelainan bahasa. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi tunawicara.
Dalam klasifikasi tunawicara, disabilitas bicara ini memiliki beberapa karakter antara lain yaitu memiliki suara sanggu, cadel, dan bicara tidak jelas dan tidak mengeluarkan suara sangat berbicara, cenderung pendiam, pandangan setuju pada satu objek, menggunakan komunikasi dan komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, dan keinginan serta memilih berkomunikasi secara tertulis. Ada beberapa anak dengan gangguan dengan bicara dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut, yaitu ringan. Ringan umumnya mereka masih dapat berkomunikasi dengan baik hanya kata-kata tertentu saja yang tidak memiliki mereka dengan langsung, sehingga pemahaman mereka menjadi sedikit lambat. Yang kedua, sedang itu sedangkan dari 40 sampai 60 dB. Mereka mulai mengalami kesulitan untuk dapat memahami pembicaraan orang lain. Suara yang mampu terdengar adalah suatu radio dan volume maksimal. Yang ketiga, yaitu berat atau parah di atas 60 dB. Kelompok ini sudah mulai sulit untuk mengikuti pembicaraan orang lain. Suara yang mampu mereka dengar adalah suara yang sama kerasnya. Selanjutnya, karakteristik tunawincana menjadi 3, yaitu karakteristik bahasa dan bicara. Pada umumnya, anak tuna bicara memiliki keterlambatan dalam perkembangan bahasa wicara bila dibandingkan dengan perkembangan bicara anak yang normal. Yang kedua, yaitu kemampuan inteligensi, yaitu atau IQ tidak berbeda dengan anak-anak normal, hanya pada skor IQ verbalnya akan lebih rendah daripada IQ performalnya. Yang ketiga, yaitu menyesuaikan emosi sosial dan perilaku. Dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat, banyak mengandalkan komunikasi verbal. Hal ini dapat menyebabkan tunawicara mengalami kesulitan dalam penyesuaian sosial, sehingga anak tunawijaya adalah terkesan agak eksklusif atau terisolasi dari kehidupan masyarakat normal. Kemudian, yaitu dalam tunawincana ada hambatan yang dialami anak tunawicara, yaitu anak tunawicara memiliki keterbatasan dalam berbicara atau komunikasi verbal, sehingga mereka memiliki hambatan dan kesulitan dalam berkomunikasi dan menyampaikan apa yang ingin mereka rasakan, dan mereka merasakan kesulitan dalam berkomunikasi akan semakin parah apabila anak telah bicara ini menderita tunarunggu. Juga adapun hambatan yang sering yang ditemui pada anak tunawicara, yaitu sulit berkomunikasi dengan orang tua, sulit bersosialisasi. Yang ketiga, sulit mengutarakan apa yang dia inginkan. Yang keempat, perkembangan fisik terganggu karena merasa berbeda atau minder. Yang kelima, yaitu mengalami gangguan dalam perkembangan intelektual, kepribadian, dan kematangan sosial. Baiklah, saya Wahinda Aprilia dengan 50220. Langsung saja akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi kelainan pada anak pada bagian fisik dan motorik. Gangguan fisik dan motorik ini merupakan salah satu kelompok terkecil karena presentasinya diperkirakan 0,06% dari populasi anak usia sekolah. Dengan jenis kelainan yang bermacam-macam, perlu ada sistem yang memudahkan untuk mengklasifikasikan tunadaksa.
Kelainan pada anak, gangguan fisik dan motorik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu ada kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system dan kelainan pada sistem otot dan rangka. Yang pertama, kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system disorders. Kerusakan pada sistem saraf yang berpusat mengakibatkan bentuk kelainan yang kasual karena otak dan sumsum tulang belakang merupakan pusat komputer dan aktivitas hidup manusia. Di dalamnya terdapat pusat kesadaran, pusat ide, pusat kecerdasan, pusat motorik, pusat sensoris, dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam kelompok ini cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan kondisi yang bersifat klinis yang disebabkan oleh cedera otak. Salah satu komponennya merupakan gangguan otak. Dengan demikian, cerebral palsy ini dapat digambarkan sebagai kondisi ketidakfungsiannya gerak bermula saat kanak-kanak. Demikian juga dengan paralisis, kelainan pada kurang koordinasi atau penyimpanan fungsi gerak yang lainnya yang disebabkan kelainan fungsi gerak pada pusat pengendali gerak pada otak. Di samping disfungsi gerak tersebut, cerebral palsy bisa menyebabkan terjadinya kesulitan belajar, gangguan psikologis, kerusakan sensori, penyakit kejang, dan behavior pada organ organik. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang cerebral palsy. Menurut asal katanya terdiri atas dua kata cerebral dan cerebrum, yang artinya yaitu otak, dan palsy yang berarti kekakuan. Menurut arti kata tersebut, cerebral palsy berarti kekakuan yang disebabkan oleh sebab-sebab yang terletak di dalam otak. Cerebral palsy ini merupakan suatu cacat yang disebabkan oleh adanya gangguan yang terdapat di dalam otak, dan cacatnya bersifat kekakuan pada anggota geraknya. Tetapi kenyataannya tidak demikian, karena anak cerebral palsy ini sering pula dijumpai mengalami keluhan, gangguan gerak, gangguan koordinasi, getaran ritmis, dan gangguan-gangguan sensoris. Istilah cerebral palsy yang dimaksud untuk menerangkan adanya kelainan gerak, sikap ataupun bentuk tubuh, gangguan koordinasi, dan kadang-kadang disertai gangguan psikologis dan sensoris yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau kecacatan pada masa perkembangan otak. Menurut arti kata cerebral palsy berasal dari perkataan cerebral dan palsy. Cerebral yang berarti otak dan palsy berarti kekakuan. Jadi, menurut asal katanya cerebral palsy ini berarti kekakuan yang disebabkan karena sebab-sebab yang terjadi dalam otak. Cerebral palsy ini merupakan keadaan yang kompleks, tidak hanya terjadi pada gangguan gerak, tapi juga pada gangguan pendengaran, penglihatan, serta kecerdasan dan berbicara. Oleh karena itu, anak dengan gangguan cerebral palsy ini dianggap sebagai kelainan yang kompleks. Penggunaan istilah cerebral palsy sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan menjelaskan beberapa keadaan yang dialami oleh penyandangnya, baik dari sebab-sebab kelainannya maupun gejala-gejala yang ditimbulkan. Dari penyebabnya, ia akan mengalami kerusakan tidak hanya terletak di otak besar, tetapi juga di otak kecil, bukan hanya di cerebrum, tetapi juga di cerebellum. Seperti yang terdapat pada anak jenis ataksia, demikian juga gejala yang ditimbulkannya tidak hanya dalam bentuk kekuatan organ gerak saja, melainkan juga dapat dalam bentuk kelumpuhan atau kelayuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sapitri, NIM 50244. Di sini saya akan menjelaskan jenis campuran mixed type yang dimaksudkan. Anak Choropleth ini adalah anak yang memiliki beberapa jenis kelainan, misalnya jenis spastik dengan jenis ardetoid dengan tremor dan sebagainya. Yaitu CP pertama adalah CP jenis spastik yang kekakuan pada otot-otot organ berbicara, seperti pada lidah, pita suara, dan rahang bawah, yang menyebabkan kelainan berbicara. Tipe kedua yaitu CP dyskinesia, merupakan bentuk dari Choropleth yang tandai dengan tidak adanya
kontrol dan koordinasi gerak dalam diri individu. Courage play. Tipe CP yang terakhir yaitu adalah jenis CP campuran mixed cat, artinya pada seseorang anak courage ball play menderita 2 atau 3 kelainan, misalnya spastik dan antoetosis atau tremor, spastik dan antosis. Baik, itu saja yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.